Aduh, ayak-ayak wae ya. Berita 1 minggu ini 3 oknum tentara TNI AD menculik. Itu namanya siapa itu? Imam Maskur. Diculik, diperas. Jadi diperas pertama katanya 13 juta 2 minggu sebelum kejadian terbunuh ya. Berikutnya saat terbunuh diperas 50 juta. Dia sampai telepon ke mamanya, sambil disiksa sambil telepon ke mamanya. "Ma, aku dipukulin, Ma. Dipukulin, Ma." Jadi mamanya ada di kampung sana di Aceh. Kota kecil, kampung orang miskin. "Ma, aku dipukulin, Ma. Tolong kirim uang 50 juta, Ma. Aku udah mau mati, Ma. Dipukulin, Ma." Jadi ya. Jadi ini yang korbannya nih, si Maskur. Imam Maskur, umur 25 tahun. Ini salah satu pelakunya nih. Si ganteng. Nah, sekarang keluarga korban ini pakai pengacara nih. Bang Hotman Paris Hutapea. Wah, ini pengacara handal. Ya, mungkin gratis kalau Bang Hotman itu masalah gini. Selalu gratis kalau Bang Hotman itu dengan rakyat, duitnya udah banyak ya. Udah kaya raya. Tuh tampang pelaku ya. Tapi kali ini ya, pelaku kejahatan difoto. Hanya digundulin aja. Matanya nggak ditutup atau nggak pakai masker atau. Nah, paling tinggi 175. Ya, selebihnya 165. Nah, ini kan kasihan juga ya. Kasihan keluarganya yang dibunuh dan kasihan keluarga tersangka juga. Ya, ini kan ada istri, ada anaknya. Jadi kalau mau cari duit banyak itu cari yang halal, Mas. Jadi cari yang duit baik-baik aja. Hindari duit-duit haram. Karena ada resikonya dan tinggi sekali resikonya. Ya, bisa masuk penjara. Kasihan keluarganya juga kalau 3 orang tersangka ini kan, ada juga tersangka sipil, punya istri, rata-rata punya anak 2. Nah, udah jadi berapa orang itu yang ikut menderita, begitu loh ya. Minimum itu 12 orang yang ikut turut menderita karena tingkah laku 3 orang ini aja nih ya. Gitu loh, kasihan dong keluarganya korban dan keluarganya tersangka gitu ya. Nafkahnya udah nggak ada lagi. Tuh konferensi pers Pomdam Jaya. Wah, kalau udah masuk ke Pomdam Jaya ini udah repot lah, serem. Tapi itu tahanan militer ya. Ini yang mendominasi berita-berita ya. Itu tersangkanya PM, polisi militer jadi tersangka. Jadi tersangkanya memeras, penculikan, memeras, berikut lagi pembunuhan. Waduh, itu pasalnya 340, tapi pakai pasal militer, hukum mati. Biasanya kalau militer cepet-cepet sidang, habis itu langsung tembak mati. Begitu, jangan main-main sama militer, hukumnya berat. Wah, tuh si ganteng almarhum ya. Tapi ini ada apa di balik ini semua gitu loh. Katanya ada narkoba. Nah, semua orang dibikin repot ya. Panglimanya turun, rumah sakit sama repot. Ini suster 2 juga. Jadi nambahin kerjaan para dokter juga. Gitu. Jadi semua orang dibikin repot sama 3 orang tadi itu, oknum TNI. Jadi di balik ini katanya ini tokonya si Imam nih di Tangerang Ciputat, Tangerang Selatan, jualan kosmetik, tapi katanya nih itu jualan obat-obat terlarang juga gitu loh. Jadi
Yang pasti ibunya imam itu di kampung sedih banget deh. Bagaimana anaknya harus dibunuh secara kejam begitu ya. Kalau minta duit minta aja gitu loh, 1.500.000 gitu kalau nggak punya, kalau merasa punya kekuasaan gitu minta aja 500.000, jangan minta 50 juta terus orangnya disiksa gitu. Itu kan dari tokoh-tokoh Aceh kan jadi marah semuanya. Aceh itu negara paling ujung di Sumatera. Jadi Islam pertama masuk ke Sumatera atau ke Indonesia ya melalui Kerajaan Pasai di Aceh. Gitu ya. Itu loh, dari India, dari Gujarat itu pertama kali ini. Ulama dari Gujarat. Kasihan. Jadi kasihan juga kepada pelakunya, terutama keluarganya ya. Dan kasihan juga dengan keluarga imam. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi ya. Kalau kita hanya berpikiran ya yang sederhana aja deh, andalin gaji sama tambahan lain-lain dikit gitu loh, jangan mau banyak-banyak karena ada resiko gitu loh. Ini si imam masuk sini gitu loh setelah dibunuh, masih umur 25. Kan ada videonya waktu disiksa. Mak, tolong mak, aku dipukulin mak, aku mati nih mak, bentar lagi. Kira-kira bahasa Acehnya gitu artinya. Terus kirim uang 50 juta. Waduh, emaknya mana sanggup. 50 juta orang kampung. Ada aja loh. Mungkin juga ini para penjahat-penjahat ini, oknum-oknum TNI tadi itu narkoba juga. Masa menyiksa orang sampai kejam begitu sih. Udah gitu minta duit 50 juta. Kan bisa dipikir nggak mungkin orang tua aja punya duit 50 juta. Iya. Atau teman-temannya 50 juta segera, kalau nggak gue bunuh lu. Ya kan nggak masuk otak juga, nggak masuk akal gitu. Ya. Jadi mungkin juga dia dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang juga. Jadi otaknya nggak jalan di tiga-tiganya nih. Udah ngebukin orang sampai mati, menyiksa, minta 50 juta lagi. Gitu. Di kampung itu mana ada orang kampung punya duit. Jadi ini apa maksudnya? Loh. Ya. Jadi apabila Anda ketemu dengan orang-orang yang semacam begini ya, kalau digertak ya gertak ulang lagi. Anda bilang aja saudara Anda juga ada gitu yang jenderal gitu, Angkatan Darat lah, jenderal TNI lah apa gitu, saya buat laporan lagi itu. Jadi gertak ulang lagi kalau ketemu yang macam-macam kayak gini lagi gitu, khawatir gitu, karena banyak yang gadungan juga rupanya. Jadi selain ini oknum-oknum TNI Angkatan Darat beneran, tapi juga banyak juga yang gadungan, atau juga banyak yang polisi gadungan. Jadi ya harus pintar-pintar waktu didatengin orang-orang kayak gini gitu loh, yang gadungan gitu ya, terutama harus pintar gertak ulang lagi atau berteriak gitu, tolong, dia kabur dia ya. Jadi ini yang asli cuma melakukan tindakan kriminal, ada juga yang gadungan gitu ya. Jadi ekstra hati-hati. Jadi sebelum ngapa-ngapain nih kita nih, sebelum mengerjakan sesuatu itu sebaiknya baca Bismillah gitu ya. 3 kali aja deh, Bismillah gitu, 3 kali aja cukup deh. Jadi agar kita terlindungi, tidak mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang buruk gitu. Kasihan keluarga korban, kasihan keluarga pelaku atau tersangka juga kasihan ya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi nih, tapi waspada dengan yang gadungan gitu ya, itu sama juga, itu parah itu.